Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sifat seorang muslim. Sekali lagi bukan ta'rif ya, bukan definisi tapi sifat. Hanya yang seperti ini. Oleh karena itu tidak boleh kita salah faham. Kalau kita salah faham dengan hadis ini berbahaya. Pokoknya asal orang-orang muslim selamat dari lisan dia, dari tangan dia, berarti dia muslim. Ini kan berbahaya. Pemahaman yang berbahaya. Berapa banyak orang Buddha, orang Hindu, orang kafir yang tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisannya, dengan tangannya. Apakah dia menjadi muslim? Tidak. Sekali lagi ini sifat. Sifat seorang muslim adalah dia tidak menyakiti sesama muslim dengan lisannya, dengan tangannya. Kemudian muhajir, orang yang berhijrah, yaitu man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Padahal hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan negeri kafir, meninggalkan Amerika, meninggalkan Inggris, meninggalkan Jerman, Jepang, dan seterusnya, menuju negeri muslim. Indonesia misalnya, Malaysia misalnya, Mesir misalnya, Saudi. Itu hijrah yang sebenarnya. Sebagaimana hijrah pertama kali atau hijrah terbesar pertama kali dari Mekah ke Madinah. Ketika meninggalkan negeri kafir yaitu Mekah yang di bawah kekuasaan Abu Jahal Abu Lahab menuju Madinah yang di bawah kekuasaan Nabi alaihi salatu wassalam, itulah hijrah yang sebenarnya. Pengertian hijrah pertama kali kan di situ. Nah, di sini ada pengertian lain, yaitu man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan judi, meninggalkan khamar, meninggalkan zina yang selama ini dia lakukan. Itu pun termasuk berhijrah. Ya, kita lanjut 1566. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka. Sepertinya kita semua ingin, insyaallah, diselamatkan dari neraka. Wa yadkhulal jannah, dan masuk surga. Ini otomatis ya. Karena tidak mungkin selamat dari neraka tapi tidak masuk surga, ya tidak mungkin. Kalau sementara ya, Al-A'raf itu kan, untuk selamanya tidak mungkin. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Adapun keyakinan Mu'tazilah ada. Mu'tazilah mempunyai 5 prinsip
dan lima-limanya sesat, keliru menurut Ahlussunnah. Salah satunya al-manzilatu bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Jadi neraka tidak, surga tidak. Sepertinya kekal di situ. Yaitu orang-orang Islam tapi berbuat dosa besar. Apa berzina, apa minum khamar, apa berjudi, dan tidak bertaubat. Maka dia akan berada di satu tempat di antara dua tempat. Ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyatakan ini. Yang benar ini, selamat dari neraka otomatis masuk surga. Siapa yang ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga, maka falta'tihi maniyatuhu, hendaklah ketika datang ajalnya, saat mati, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia mati, dia akan diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Dua itu, beriman kepada Allah dan hari akhir, dua itu tentu tidak. Dua ini contoh dari 6 gitu. Berarti beriman pula dengan para malaikat, beriman pula dengan kitab-kitabnya, beriman pula dengan rasul-rasulnya, beriman pula dengan takdir. Kan rukun iman. Dan itu pun rinci. Saya percaya takdir, tapi saya nggak percaya kalau ada catatan tulisan di Lauh Mahfuz. Iman apa kafir? Kafir. Jadi harus rinci. Saya percaya takdir, tapi saya tidak percaya kalau takdir itu ciptaan Allah. Takdir ya ciptaan kita sendiri. Iman apa kafir? Kafir. Saya percaya dengan malaikat-malaikat Allah, tapi saya tidak percaya kalau ada malaikat penjaga gunung misalnya. Mukmin apa kafir? Kafir. Jadi harus rinci. Mending dia tidak tahu daripada dia menolak. Tahukah Anda bahwa ada malaikat penjaga gunung? Aduh, nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya. Masih dimaklumi. Apalagi dia terus mencari ilmu. Ilmu kan banyak sekali. Tapi kalau dia menolak, kafir. Kalau dia tahu bahwa itu sabda Nabi, kalau dia tahu bahwa itu firman Allah, jelas kafir. Saya percaya dengan hari akhir, tapi saya tidak percaya maksudnya ada hari di mana satupun manusia tidak ada yang mengucapkan lafaz Allah. Dia tolak ini sabda Nabi ini, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Kiamat terjadi saat di muka bumi tidak ada satupun manusia yang menyebut lafaz Allah. Dia tolak sabda Nabi. Nggak mungkin. Kafir. Jadi sekali lagi, iman itu harus sempurna, rinci, tidak ada yang ditolak. Kalau ada yang ditolak satupun, maka batal imannya. Ini kalau mau selamat dari neraka dan masuk surga. Falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saat kematian tiba,
dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan datangilah manusia, perlakukan orang lain, alladzi yuhibbu ayyuta ilaih, seperti dia suka diperlakukan oleh orang lain seperti itu. Kita kan maunya orang lain menghormati kita, kita hormati orang lain. Kita maunya orang lain itu menutup aib kita, kita tutup aib saudara kita. Ya, kita mau si fulan memaafkan kita, kita maafkan kesalahan fulan, kesalahan orang lain, dan begitu seterusnya. Banyak orang tidak bisa berbuat ini. Maunya orang-orang jujur sama dia, dia nggak jujur sama orang. Maunya orang-orang ngertiin dia, dia nggak mau ngertiin orang lain. Ini akhlak yang buruk. Ya. Adapun para nabi, para rasul, para sahabat dan seterusnya, lebih dari ini. Apa? Orang-orang memperlakukan buruk kepada dia memperlakukan orang-orang dengan baik. Ini luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana anak kedua Adam, la in basatta yadaka ilayya, kalau engkau gerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ini luar biasa. Dan tidak banyak orang seperti ini, karena orang baik, orang pilihan itu memang sedikit. Orang mendolimi dia, begitu dia ada kesempatan, dia tidak mau mendolimi dia. Ini luar biasa. Ya. Karena luar biasa, maka tidak wajib. Kemarin sudah kita bahas. Kalau kita dicaci, kita dimaki, kita dijelek-jelekkan, bolehkah membalas? Boleh apa tidak kemarin? Boleh. Dan terjadi saling menjelekkan, kan? Siapa yang menanggung dosanya? Yang pertama kali mulai. Yang pertama kali mulai. Yang membalas tidak. Selagi tidak berlebihan. Kalau berlebihan, ya menjadi dosa dua-duanya. Berlebihannya seperti apa? Sudah kita bahas kemarin. Tapi kita tidak boleh putus asa. Oh, itu kan tingkatan para nabi, oh itu kan tingkatan para rasul, itu kan tingkatan para sahabat. Enggak mungkin saya bisa. Tidak. Dalam hal kebaikan akhirat, kita tidak boleh berputus asa. Bahkan minta supaya masuk ke kelompok 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab. Masuk ke kelompok 70.000. Banyak sedikit? Tentu sedikit dibanding dengan umat Nabi SAW yang entah berapa miliar. Hari ini saja yang sedang hidup 1 miliar lebih. Ya mungkin triliunan. Ini cuma 70.000. Karena memang orang pilihan. Di mana tidak pilihan, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa 'adzab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini luar biasa. Bolehkah kita berharap memohon masuk ke kelompok itu, golongan itu? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Karena dalam masalah akhirat kita tidak boleh berputus asa. Walaupun mungkin kita baru seminggu mulai sholat, walaupun kita mungkin baru sebulan meninggalkan homer, meninggalkan judi, meninggalkan zina,
Bolehkah berharap seperti itu? Boleh. Allah betul-betul murah, maha pemurah. Maka tidak boleh putus asa. Dunia boleh putus asa lah. Ya. Antum umur sudah 50 misalnya, lulusan SMA misalnya, pengen jadi dokter, ya. Bolehlah putus asa, ya. Kan berat, udah 50 tahun kan tidak mudah jadi dokter, ya. Otak biasa-biasa aja, pas-pasan. Bolehkah putus asa? Boleh. Tidak tercela, enggak, jauh itu mah. Adapun surga ridha Allah Firdaus 70.000 kelompok ini, kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Tadi betapa murahnya Allah itu, sangat pemurah, murah sekali. Amal sedikit dibalas banyak, dosa banyak bertumpuk-tumpuk bergunung-gunung, semuanya diampuni tanpa syarat. Kalau Allah mau, insya'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Yang penting nggak syirik. Kalau syirik, Allah sudah menyatakan nggak mungkin. Apapun, berzina bertahun-tahun, berjudi bertahun-tahun, ninggalin sholat puluhan tahun, kayak apa dosanya? Selagi dia mati dalam keadaan tidak syirik, ada kemungkinan Allah mengampuni tanpa syarat. Syaratnya ya Allah mau, betul-betul tahtal masyiah, ay tahta masyiatillah, nasibnya terserah Allah, terserah maunya Allah seperti apa. Ya, rawahu Muslim. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari 668. Itu bisa baca sendiri di rumahnya. Kita masuk bab baru 269, babun nahyi 'anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadabur. Larangan tabaghud, saling membenci. At-taqatu', saling memutus, artinya silaturahim, tidak saling mengunjungi, tidak saling membantu. Dan at-tadabur, saling membelakangi, nggak mau berhadapan, nggak mau ketemu. Kita nggak mau ketemu dia, dia nggak mau ketemu kita, dan itu terus menerus, haram tanpa asbab. Kalau tidak terus menerus boleh. Berapa? 3 hari. Allah memberi waktu 3 hari. Allah maha tahu. Namanya manusia punya hati, kesel, keki, tersinggung karena ngomongnya keterlaluan. Saking tersinggungnya kita nggak mau nyapa, nggak mau salam, nggak mau ketemu, nggak apa-apa. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Ya. Kecuali ada asbab, jauh, atau memang sudah pindah kota, ya. Terutama tidak ada hubungan kekerabatan. Kalau ada hubungan kekerabatan, jangan sampai, ya, tetap kita kunjungi. Ada 3 ayat. Yang pertama awal-awal Al-Hujurat, qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Di sini ada apa istilahnya, harful hasr, huruf pembatas, sering diterjemahkan dengan hanya.
hanya orang-orang mukminlah yang bersaudara. Ini mengandung maksud bahwa mukmin dan kafir tidak bersaudara. Yang bersaudara hanya sesama muslim, sesama mukmin. Masih ingat ya, mukmin, muslim, Al-Quran dan Sunnah, fakir dan miskin, albir dan taqwa, idza istama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berpisah maka bertemu, kalau bertemu maka berpisah, ya. Maka mukmin adalah muslim. Ini yang bersaudara. Di luar ini tidak. Maka antum jangan sampai kelepasan ngomong, ya. Bagi saudara-saudara kita umat Nasrani, kan suka begitu ya. Tolong bagi saudara-saudara kita umat Buddha, bukan saudara. Kalau saudara itu terjemah dari ikhwah, kecuali kalau mau difahami bahwa saudara itu bukan terjemahan dari ikhwah, kan sulit. Ya namanya terjemahan ya. Nah, ikhwah ya ukhuwah, persaudaraan. Terjemahannya kan persaudaraan, saudara. Akhul kabir, akhul sagir, saudara besar, saudara kecil, maksudnya kakak, adik. Oleh karena itu ketika Nabi Nuh sedih sekali melihat anaknya yang kafir itu, Kan'an, timbul tenggelam, Nuh mengatakan, anakku, anakku. Antum bisa bayangkan ya, seorang nabi, seorang rasul berdakwah kemana-mana 950 tahun, anaknya sendiri kafir. Kayak apa sedihnya, kayak apa hancurnya hatinya. Kalau yang lain barangkali, ini anaknya sendiri dan menentang, ya. Anakku, anakku, langsung dibantah oleh Allah. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Bukan anakmu, bukan ahlimu, bukan saudaramu, padahal jelas anak. Seolah betul-betul menjadi orang lain. Kenapa? Karena kafir. Amalun ghairu salih, yang dimaksud kafir. Nah, maka putus waris, ya. Putus waris. Kalau kita punya keturunan kafir, waliyadzubillah, kita mati, maka dia tidak boleh dapat waris. Atau sebaliknya, orang tua kita kafir misalnya meninggal, jangan berharap warisan dari hartanya, karena muslim dengan kafir tidak boleh saling mewarisi. Apalagi putus perwalian. Ketika seorang wanita muslimah mau nikah, sementara ayahnya yang kafir itu tidak setuju, enggak ada masalah, karena dia tidak berhak jadi wali. Nah, cari walinya yang muslim, mungkin pamannya, mungkin abangnya, mungkin kakeknya, mungkin adiknya yang muslim. Kalau kafir semua, maka wali hakim. Nasab putus? Tidak. Untuk nasab tidak putus. Untuk nasab tidak putus, ya. Nabi seringkali menyebut dirinya sebagai Muhammad bin Abdullah.
padahal ayahnya kafir. Ya. Untuk nasab tidak putus. Yang putus justru bapaknya muslim tapi hasil zina, itu putus. Ini menjawab pertanyaan, apakah orang kafir nikahnya sah? Jawabnya sah. Sah, diakui oleh Nabi. Maka tidak ada banyak riwayat para sahabat suami istri masuk Islam. Ya, Abu Bakar dan istrinya, Umar dan istrinya, dan seterusnya menikah sebelum Islam. Ketika masuk Islam, apakah Nabi menyuruh ngulang akad nikah? Tidak. Karena Islam mengakui. Karena pernikahan di mana-mana yang nggak jauh dari wali, ijab kabul, mahar, saksi, pasti gitu. Justru yang tidak diakui adalah muslim tapi berzina. Muslim dan muslimah berzina, putus, nasabnya putus. Disinilah Islam meletakkan pada tempatnya. Mana yang putus, mana yang tidak putus, ditempatkan di tempat masing-masing. Yang kedua, Al-Maidah 54. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Panjang ayat ini dan banyak sifatnya. Ini salah satu sifat generasi kaum muslimin yang pilihan. Salah satu sifatnya apa? Azillatin 'alal mu'minin, merendah, bertawadu kepada sesama muslim. Sebaliknya a'izzatin 'alal kafirin, izzah. Izzah, punya izzah, antum tahu izzah ya? Bangga diri di hadapan orang kafir. Ya, saking membanggakan dirinya, ketika papasan saja disuruh memepet ke tempat yang sempit. Ini rupanya salah satu sunnah yang mungkin tidak kita amalkan hari ini. Justru malah sebaliknya, kita terlalu sopan, terlalu santun, terlalu merendah terhadap orang-orang kafir. Salah satu sunnah para sahabat adalah azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bangga dirinya di hadapan orang-orang kafir, membesarkan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Di mana hari ini terbalik, merendah, menghamba seolah jadi babunya, apapun ngikuti padahal itu haram. Ya kalau halal dan dia memang pembantunya dan dia memang karyawannya, ya silakan. Suruh ke sana bawa ini, suruh ke situ bawa ini. Ini yang haram. Mengucapkan selamat ulang tahun, mengucapkan selamat Natal dan seterusnya, ini haram. Ketika kita melakukan, hilang izzah, hilang izzah kita. Maka haram kita mengucapkan itu di hadapan orang kafir, direktur kita, atasan kita. Ya. Sebaliknya terhadap sesama muslim merendah, ngalah. Ini sepertinya yang sulit kita lakukan. Ya. Satu lagi, Al-Fatah terakhir. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, bersama Rasulullah. Berarti siapa?
Sahabat. Bagaimana keadaan mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras, sedih, enggak toleran, gitu. Nah, terus terang saja enggak toleran, enggak bisa, enggak halal. Untuk pernah dengar syarat Umari? Pernah dengar syarat Umari? Syarat yang ditulis oleh Umar untuk orang-orang Nasara di Syam setelah Syam dikuasai oleh kaum muslim. Ngeri kita dengarnya, ngeri kalau kita bandingkan dengan orang Nasara hari ini, ya. Tidak boleh menambah lagi gereja, ya. Kalau mereka sudah biarin, nggak boleh dirobohkan, ya. Apalagi yang tidak boleh pakai salib, gitu. Apalagi tidak boleh kedengaran saat mereka melakukan ritual, ya. Kita sering keberisikan itu, kebaktian itu, ya, berisik, suaranya sampai keluar. Apalagi harus merelakan apabila kaum muslimin mau memakai gereja itu untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Tidak merayakan hari-hari besar sehingga ketakuan oleh kaum muslimin. Banyak sekali, sangat banyak sekali. Ini mengerikan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi hari ini, ya, luar biasa. Di mana hari ini sebagian kaum muslimin memperbolehkan, diawali dari aparat memperbolehkan, ya. Padahal para sahabat adalah asyidda'u 'alal kuffar, syadid, keras, tegas. Apalagi gak ada tawar menawar terhadap orang-orang kufar, gak ada tawar menawar. Haram, batil, syirik, kafir, ya. Dan hari itu mereka mengakui kami kaum kafirin, gitu. Nggak seperti hari ini, mereka nggak mengakui kalau kafir, ya. Bahkan sebagian kaum muslimin jangan bilang kafir, bilang non muslim, gitu. Ya, non muslim itu kafir. Kafir adalah non muslim adalah kafir, ya. Mereka punya sebutan sendiri untuk non mereka. Orang Hindu itu punya sebutan khusus untuk orang-orang non Hindu, ya. Saya lupa apa. Orang Buddha juga begitu, punya sebutan khusus, istilah khusus untuk non Buddha. Yahudi ada, Nasrani ini yang agak kasar, ya. Orang-orang non Nasrani mereka bilang apa? Domba-domba tersesat. Ya, kita semua ini domba-domba sesat, domba wedus, ya kan? Domba kan wedus, ya. Wedus yang nyasar. Ya silahkan aja, kita nggak marah dibilang begitu. Emang hak mereka, punya istilah. Nah sebaliknya jangan marah ketika kita punya istilah khusus. Dan istilah itu bahasa siapa? Bahasa kita. Emang kafir bahasa Indonesia? Kafir bahasa Islam, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Bahasanya kaum muslimin bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kenapa mereka marah? Kenapa mereka tersinggung? Kenapa mereka tidak mau? Ya, maka biasakan
menyebut non-muslim dengan kafir. Ini tegas. Dan mereka mengakui ini. Di zaman Umar ya mengakui, kaum kafirin kami, kaum kafirin begini. Ya kafir kan mengingkari, memang mengingkari, mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Justru kalau nggak disebut kafir malah mereka nggak terima. Ya, kalau disebut bukan kafir ya, berarti menerima dong. Kerasulan Nabi Muhammad SAW kalau tidak disebut kafir. Mereka disebut kafir karena mereka menolak kalau beliau adalah Rasul, utusan Allah. Mereka nolak. Kalau Allah sebagai Tuhan, mereka tidak menolak. Ya Yahudi, Nasrani, mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Yang mereka tolak adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul. Mereka tolak. Menolak, mengingkari itu apa namanya? Kafir. Kafara yakfuru itu mengingkari. Ini isim fa'ilnya, kafirun. Ruhama'u bainahum, sementara terhadap sesama mereka, sesama muslim, saling menyayangi. Ruhama, saling mengasihi, saling tasamu, saling toleran, dan seterusnya. Mestinya kita seperti itu. Ya, ada urusan, ya udah ngalah lah. Ada perselisihan, ya udah ngalah lah. Sesama muslim ini serempetan di jalan, tahu muslim ya udah lah gitu. Mental seperti ini harus ada pada diri seorang muslim ya, jangan sampai terbalik. Beliau membahas kalimat ini, ayat ini panjang kan? Beliau bahas kalimat ini saja. Yukhbiru ta'ala an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengkhabarkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu rasuluhu haqqan, bahwa beliau adalah utusan Allah hak, betul-betul hak, bila syakkin wala raibin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab pun yakin bahwa beliau betul-betul utusan Allah, Rasulullah. Tapi sayang, Abu Jahal, Abu Lahab meyakini cuman di hati, tidak diikrarkan di mulut dalam bentuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab kafir, kekal di neraka selamanya. Begitu pula orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka semua yakin, lebih yakin dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kan gak punya kitab, mereka punya kitab. Di kitab mereka ada bagaimana Rasulullah, ada apa di punggungnya, apalagi perangi Rasulullah, romban muka Rasulullah, ada di kitab mereka. Bahkan sifat tidur Rasulullah, cara tidur Nabi SAW, mereka punya catatannya di kitab mereka ya. Dan mereka yakin betul. Tapi ya itu tadi, mereka meyakini sekedar di hati, tidak mengikrarkan dengan lisannya dalam bentuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak. Maka mereka kafir. Summa thana bitsana'i ala ashabihi, kemudian Allah memuji para sahabat beliau, walladzina ma'ahu, fawasafahum bi anna ahadahum yakunu syadidan anifan 'alal kuffar, bahwa para sahabat Nabi ini syadid,
anif, tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Nggak ada toleran. Rahiman barran bil akhyar, rahim, baik, ngalah terhadap orang-orang akhyar, orang-orang pilihan, maksudnya sesama muslim. Abusan ghaduban fi wajhil kafir, sampai ke wajah, wajahnya masam, wajahnya marah, wajahnya keras di hadapan orang-orang kafir, sampai segitu. Ya, kalau antum melihat bagaimana para sahabat bersikap terhadap orang-orang kafir tadi, ngeri tadi. Kita nggak ada apa-apanya. Betapa kita terlalu lembek. Betul-betul kita terlalu lembek dibanding dengan para sahabat yang luar biasa. Ini syarat-syarat umari tadi. Duhukan basusan fi wajhi akhihi al-mu'min, sementara terhadap saudara sesama muslim senyum, ramah, tertawa, sopan. Maka mengingat kelemahan iman kita, berat untuk mencontoh para sahabat, maka langkah terbaik hari ini kita adalah apa? Langkah amannya apa? Jangan ketemu sama orang-orang kafir. Sebab kalau kita ketemu, sulit untuk mencontoh para sahabat. Berat. Ya. Untuk syadidan, goduban, abusan, berat. Maka alangkah baiknya, alangkah amannya kalau kita nggak usah ketemu dengan orang-orang kafir, nggak ada hubungan dengan orang-orang kafir. Muamalah, belanja di kantor dan seterusnya. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah baiknya kalau yang kita ketemui setiap hari adalah kaum muslimin, apalagi yang bermanhaj salaf. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil